Halo, selamat datang lagi di channel Belajar Bahasa Bali. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali belajar tentang aksara Bali. Nah, video sebelumnya sudah saya pernah bahas tentang penulisan aksara Bali terkait dengan istilah-istilah yang ada dalam pandemi COVID-19. Nah, di video itu tidak saya cantumkan penjelasannya kenapa tulisan aksaranya seperti itu, apa penyebabnya, dan lain sebagainya. Nah, di video inilah akan saya berikan pembahasannya. Kok tulisan aksara Balinya seperti itu? Nah, ada 10 kata yang ada dalam video tersebut maupun video ini, yaitu yang pertama COVID-19, Corona, Physical Distancing, Rapid Test, ODP, PSBB, PKM, Lockdown, dan negatif. Nah, kita akan lihat kenapa tulisannya kok beda dari yang saya pikirkan dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, langsung saja kita lihat. Nah, di dalam membuat atau menulis kata menggunakan aksara Bali, nah kalian harus perlu memperhatikan beberapa hal. Yang paling penting adalah bagaimana kata tersebut dibaca. Nah, itulah yang akan kita tulis. Nah, misalnya tulisan latinnya seperti ini. COVID-19. Nah, kita membacanya kan tidak COVID. Yang kita baca adalah COVID. Nah, itulah yang nanti kita tulis. Nah, kenapa V-nya berubah jadi P? Nah, di dalam aksara Bali tidak ada aksara untuk V. Selain V ada F juga nggak ada, X nggak ada, dan Z nggak ada dalam aksara Bali. Nah, huruf-huruf tersebut disesuaikan. Misalnya V kita ganti dengan P. Nah, maka tulisan aksara Balinya nanti menjadi COVID-19. Selain itu juga perhatikan ugar-ugar yang ada dalam aksara tersebut. Nanti kalian tahu ugar-ugar yang mana saja ada dalam penulisan kata-kata ini. Nah, untuk tulisan COVID-19 inilah yang benar, ya. Pakai COVID. Jangan nulisnya COPID. Kan kita nggak baca COPID. Yang kita baca adalah COVID. Nah, dah. Nah, selanjutnya kita ke kata yang nomor 2, yaitu Corona. Sama seperti yang tadi. Nah, latinnya Corona. Cara bacanya kan nggak Corona, tapi yang dibaca Corona. Nah, yang ditulis dengan aksara Bali ya Corona, bukan Corona. Nah, ini dari C menjadi K. Corona. Nah, nanti tulisan aksara Balinya seperti ini. Corona. Nah, di sini juga kenapa menggunakan ne rambat? Kenapa nggak menggunakan ne yang biasa? Nah, ini dia kena aturan namanya ugar-ugar. Ada ugar-ugarnya. Ugar-ugar itu apa? Ugar-ugar adalah aturan dalam penulisan aksara Bali. Nah, bunyi ugar-ugarnya ini dalam bahasa Bali saya akan jelaskan nanti. Sajroning krunelingga yening kecape ring ajeng aksara ra, kemudian guwung gantungan ra, kemudian surang dan rerepe ring pungkur nyani wenten kecap antuk suara wianjana ne. Aksara ne kegentosin antuk ne rambat. Nah, artinya apabila ada kata dasar, nah ini kata dasar, di depan aksara na atau aksara ra ini, nah kan di depan dari aksara na, otomatis na-nya ini berubah menjadi ne rambat, tidak pakai ne biasa. Misalnya contoh kata yang lain, krune. Nah, kan ada R dengan N. Kalau sudah R bertemu dengan N, nah nanti N-nya ini berubah menjadi ne rambat.
Nah, ingat, apapun katanya, kata-kata yang ada R dengan N-nya, pastikan N-nya ini menggunakan nerambat. Nah, paham ya? Nah, kita lanjut ke kata yang nomor 3. Ada kata physical. Nah, kita baca tulisan ini bagaimana? Physical kan? Nah, maka yang ditulis adalah dengan aksara Bali physical. Nah, ini yang penulisannya dengan aksara Bali. Bagaimana kata tersebut dibaca, seperti itulah ditulis dengan aksara Balinya. Nah, kita lanjut, ini nggak ada masalah. Kita lanjut ke kata yang keempat, distancing. Nah, tulisan Latinnya seperti ini. Nah, cara bacanya gimana kita membacanya? Distancing. Nah, kita tulis ya distancing dengan aksara Bali. Ini juga nggak ada masalah, pasti kalian bisa. Apapun bacaannya dari sebuah kata tersebut, yaitu yang ditulis dengan aksara Bali. Nah, next, rapid test. Nah, kalau kalian bacanya rapid test, ya kalian tulis dengan rapid test. Nah, tapi kalau yang saya dengar banyak yang menggunakan rapid test. Nah, jadi penulisannya kita pakai yang rapid test aja. Nah, tanpa T ya. Di sini kan tes pakai T. Cara bacanya kan nggak isi tes T lagi. Nah, itulah yang ditulis rapid test aja. Oke, ini sudah nggak ada masalah, pasti bisa. Nah, yang agak sulit ya yang ini. Menulis singkatan. Latinnya kan ODP. Cara bacanya ODP. Nah, DE ya, ada talengnya. ODP. Nah, tulisan aksara Balinya kalau sudah huruf vokal seperti ini, huruf hidup, nanti dia menggunakan aksara suara. Aksara suara itu ikare, akare, ukare, ekare, dan okare. Nah, ini O-nya menggunakan okare. D-nya ini da dengan taleng. Jangan dibuat aksara da kemudian dikasih adag-adag. Nah, itu salah. Kemudian P juga P dengan E. Nah, yang juga diperhatikan kalau membuat singkatan seperti ini, diawali dengan cari siki dan diakhiri oleh cari siki. Apapun singkatannya, misalnya apa? BCA, nah kan ada tuh SMA juga, SD, TK, nah dan lain sebagainya, SMP, nah itu kan singkatan semuanya. Awali dengan cari siki, kemudian ditutup dengan cari siki lagi. Tuh ya, sesuai dengan yang kita baca itulah yang kita buat. Oke, yang ketujuh, PSBB. Tulisan Latinnya kan seperti ini, PSBB. Kemudian cara bacanya PSBB. Maka tulisan aksara Balinya nah, seperti ini. Diawali dulu dengan cari siki, kemudian P dengan taleng, kemudian S, ES. Nah, di sini E-nya tidak menggunakan apa tuh? H dengan taleng. Di sini menggunakan ekare. Kemudian sa diberi adag-adag. S kalau nggak dikasih adag-adag ya esa jadinya. Kemudian BB. BE, nah di sini B juga dengan E, B dengan E. Oke, lanjut. Nah, nanti perhatikan kalau ada singkatan-singkatan seperti ini, diawali dulu dengan cari siki, kemudian ditutup dengan cari siki. Nah, selanjutnya PKM. Nah, ini yang sama sebenarnya ya, membuat singkatan. Nah, cara nulisnya PKM. PE, kemudian KAEM.
Diawali juga dengan cari Siki. Di sini P K E M. Nah, bisa ya. Singkatan harus kalian bisa. Kata-kata yang lain pun juga harus bisa. Sekarang kita ke nomor 9. Nah, lockdown. Nah, lockdown gimana cara nulis dengan aksara Bali? Nah, cara bacanya gimana? Dibacanya lockdown. Nah, yang ditulis ya lockdown. Yang ini bagaimana kata tersebut dibaca. Nah, seperti ini tulisannya. Lockdown. Jangan nulisnya lauk daun ya. Nanti bacanya itu nggak sesuai nanti. Maksudnya lauk daun. Ya benar nih, lockdown. Oke, kita lanjut nomor 9. Nomor 10 maksudnya. Negatif. Tulisan Latinnya negatif. Di aksara Bali, seperti yang tadi sudah saya bilang, F itu nggak ada. F ini berubah menjadi P. Negatif. Nah, inilah yang nanti ditulis menggunakan aksara Bali. Negatif. Nah, itu saja 10 kata yang ada kaitannya dengan COVID-19 yang ditulis dengan aksara Bali. Jadi, sekarang saya harap kalian paham ya. Tidak ada lagi yang salah nulis Corona atau COVID-19, PKM, singkatan-singkatan lain. Saya harapkan kalian dengan menonton video ini bisa setidaknya paham lah, walaupun sedikit nggak apa-apa. Namanya masih belajar, saya pun juga masih belajar. Kita sama-sama belajar di channel ini. Nah, untuk video ini saya rasa sekian dulu yang tadi ini kelewatan. Nah, silakan jawab pertanyaan ini. Silakan kalian tulis dalam kolom komentar terkait dengan krune-krune atau kata-kata yang bisa kalian tulis dengan aksara Bali. Nah, caranya gimana ngetik dengan aksara Bali? Nah, silakan cari di playlist dari channel ini. Ada di sana sudah saya sediakan aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengetik aksara Bali. Nah, untuk video kali ini sekian dulu. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga subscribe biar nanti saya semangat mengupload video-video yang lainnya yang menarik untuk kalian tonton ataupun kalian pelajari. Nah, sekian dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.